Posi, kita ada di UMRI, Universitas Muhammadiyah Riau. Dan sekarang udah kedatangan Pak Hadi ya? Pak Hadi sebagai Kepala Prodi Pendidikan IPA. Pak Hadi, boleh perkenalkan diri Pak? Pak Hadi ini dari mana nih asalnya nih? Dan gimana sejarah pendidikannya? Oke, terima kasih Bapak CEO ya. Perkenalkan adik-adik semuanya, saya Hadi Purwanto, MPD, di mana salah satu sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Riau, program studi pendidikan IPA, di mana program studi pendidikan IPA merupakan program studi satu-satunya yang ada di Provinsi Riau. Wah, tepuk tangan. Salah satunya di Provinsi Riau. Nah, kami memiliki visi dan misi kenapa program studi pendidikan IPA Riau ini ada di Universitas Muhammadiyah Riau adalah untuk memberikan ruang kepada adik-adik semuanya, ya, bahwasanya kan kita ketahui calon guru IPA ya atau guru IPA di Provinsi Riau ini masih sangat sedikit, ya. Apalagi IPA terpadu, iya, IPA terpadu yang selama ini guru-guru yang ada di sekolah satuan menengah pertama itu mereka yang langsung basicnya ke pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, sehingga untuk bidang keilmuannya ya mungkin hanya terfokus pada satu bidang saja. Maka dari situlah Universitas Muhammadiyah Riau menjawab tantangan untuk menjadi menciptakan kader guru dalam bidang pendidikan IPA yang berdiri kurang lebih yaitu di tahun 2018. Ya, kita masih muda, namun insya Allah kita terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maupun kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi era 4.0 ataupun 5.0. Oke. Jadi Pak Hadi, apa nih tantangannya di pendidikan IPA nih selama menjabat sebagai Kapolri ini? Apa tantangannya Pak? Oke, baik, tantangannya di sini itu beragam. Beragam. Ya, tantangannya beragam dikarenakan Provinsi Riau merupakan provinsi yang secara sumber daya manusia itu heterogen, ya, semuanya masuk. Itu juga bukan tantangan sebenarnya, namun itu ya yang akan kita hadapi, yang akan kita poles. Nah, yang kedua adalah tantangan dalam pembelajaran IPA saat ini itu kita masuk ke dalam konteks dan kontennya. Banyak sekali miskonsepsi ya yang bukan yang diajarkan oleh guru-guru dulu, itu bisa itu yang harus kita apakan ini ya. Nah, jadi tantangan itu bisa kita jadikan sebagai evaluasi dalam proses pembelajaran IPA, bagaimana pembelajaran IPA itu menyenangkan, ya, lalu bisa berkontribusi dalam mendukung saat ini adalah SDGs, Sustainable Development Goals itu ya. Sustainable Development Goals, yang dimana poin keempat indikatornya adalah Educational for Sustainable Development, ESD. Nah, jadi disitulah tantangan kita bagaimana untuk bisa berkontribusi pendidikan IPA terhadap isu-isu global maupun isu-isu nasional ataupun isu-isu lokal. Itu tantangan kita dalam proses pendidikan. Jadi kan Pak Hadi, kita tahu nih kurikulum berubah lagi gitu ya. Gimana pandangan Pak Hadi dengan kebijakan yang sekarang ini? Apakah setuju UN dihapus, kebijakan ada Merdeka Belajar, itu gimana pandangan Pak Hadi? Oke, secara pribadi ya, kita kurikulum ini untuk satuan pendidikan ya, dari mana dengan K13 terus K13 revisi, sekarang MBKM namanya ya. Sekarang MBKM. Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka kan gitu ya. Nah, kalau secara administrasi ya, secara konten, secara konteks
itu sudah pemerintah mengakomodir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu saya setuju. Hanya saja itu perlu penjajakan lebih jauh lagi ke guru-guru. Ya, yang K13 kemarin itu masih belum selesai secara instrumen, kan gitu ya. Secara instrumen selesai, ini ada lagi. Makanya bagusnya itu dikolaborasikan antara K13 dengan MBKM. Itu ada Merdeka Belajar tadi itu kan. Nah, itu lebih oke saja. Jadi memang pendidikan kita bukan berbenah, tapi mengikuti tantangan zaman. Itu sih. Nah, sumber daya yang harus dipersiapkan itu memang harus melek secara teknologi, melek secara impact ya, maupun impact. Itu yang harus kita hadapi saat ini. Untuk di ini Pak, kan kita tahu ya bahwa beda ya pengajaran ke siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa gitu. Ya, betul sekali. Kalau pengajaran ke mahasiswa itu Pak, itu gimana itu Pak sistemnya Pak? Yang terbaik itu menurut Bapak? Oke, kita ketahui bahwasanya satuan pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi itu paradigmanya kita kan menggunakan bahwasanya kalau satuan menengah mereka masih dalam bentuk paradigma pedagogik. Ya, ya pedagogik kan gitu ya, pedagogik. Sedangkan untuk perguruan tinggi kita sudah arahnya ke andragogik kan gitu. Sehingga tentu akan ada perbedaan perlakuan. Ya, perlakuannya di mana untuk pedagogik ya kita harus mengasuh, mendidik, mengajar, di mana nanti setelah itu kita transformasikan pembelajaran tersebut bagaimana nanti peserta didik dari yang tidak paham menjadi paham dan mampu mengimplementasikan dan mampu mengembangkan ya dengan tantangan-tantangan saat ini. Sedangkan untuk perguruan tinggi andragogik kita hanya sebagai memfasilitasi ya, memotivasi dan mengarahkan secara real bagaimana nanti keluaran dari pembelajaran itu adalah berbasis proyek. Proyek. Iya, proyek. Proyek tersebut nanti sejalan dengan kebutuhan yang ada di ke lingkungan masyarakat. Jadi bisa untuk bagaimana menyelesaikan isu-isu yang ada di masyarakat. Karena kita pendidikan, tentu isu-isu pendidikan di masyarakat, ya isu di masyarakat, mulai dari desain pembelajaran, media pembelajaran, perangkat pembelajaran itu yang akan kita kembangkan atau develop. Nah, sedangkan di pendidikan dasar, menengah atas dan menengah pertama, nah mereka memang sudah diarahkan bagaimana dia cakap terhadap kebutuhan Century 4C, ya, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif dan komunikatif. 4C, sehingga guru memang harus betul-betul diarahkan ke sana, siswanya diarahkan ke sana, ya, bagaimana siswa yang cakap terhadap pemikiran berpikir kritis, kreatif, dan inovatif kan gitu ya. Nah, pembelajaran yang bagaimana didesain seperti itu. Tentu akan ada perbedaan gitu ya. Jadi tadi pedagogi itu adalah ilmu pendidikan untuk anak-anak gitu ya. Andragogi pendidikan orang dewasa. Tinggi. Yes, ini mungkin ada yang belum tahu ya. Andragogi, pedagogi, kalau orang pendidikan pasti tahu nih ya. Dipelajari itu karena seni itu yang harus dipelajari oleh guru ya, karena objek yang kita ajarkan itu adalah peserta didik yang harus mampu menangkap, menyelesaikan permasalahan ya untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan. Jadi selama Pak Hadi berkarir ya di pendidikan, Pak, sebenarnya apa sih esensi pendidikan itu, Pak? Baik, esensi pendidikan itu adalah bagaimana memanusiawikan manusia. Memanusiakan manusia ya? Memanusiawikan manusia. Ketika kita melihat siswa yang ada pada saat ini itu beragam warnanya, itu yang kita didik. Ya, kita berikan sebuah ilmu, dan ilmu itu bagaimana bukan hanya saja mereka bisa menangkap, tapi bisa mentransformasikan
bukan hanya bisa menangkap dalam bentuk ilmu, tapi mampu bagaimana merubah dari ilmu tersebut dari arah yang tidak baik menjadi ada yang baik atau lebih baik lagi. Menjadi karya. Itu dia. Itulah yang relevan dengan yang dikatakan oleh Mas Menteri kita, yaitu dalam bentuk project-project kan gitu. Jadi pendidikan saat ini luarannya adalah pengetahuan saat ini atau ilmu saat ini, luaran dari mata pelajaran itu adalah project-project yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan. Itu dia. Karena relevan sekali perubahan iklim yang dihadapi oleh dunia saat ini itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh aktivis lingkungan, oleh pemerintah, tapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu diselesaikan dengan cara pendidikan. Iya, pendidikannya itu dengan cara apa? Mampu berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Ya. Jadi positif banget ya program Menteri sekarang ya. Karena saya lihat ini Pak ya, gimana praktisi mengajar gitu ya? Iya, betul. Praktisi mengajar, dosen mengajar, magang, kan gitu, magang. Dan itu langsung ke titik sasaran apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Dan dikolaborasikan dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi, pihak industri gitu ya? Karena kan gini Pak ya, kita melihat COVID nih, 2 tahun ini. Kita melihat bahwa sebenarnya esensinya bukan gedung, gitu ya? Karena ketika COVID itu nggak ada gunanya gedung ya. Kita esensinya kan gimana kita ini bisa menciptakan learning experience bagi pembelajar ini ya, yang tepat. Ini kan sepertinya kita diingatkan ya oleh COVID ya, bahwa esensinya itu gimana learning experience ini yang perlu dipikirkan ya, konsepnya gitu Pak ya. Gitu, learning experience. Ya mungkin next kita banyak diskusi lagi Pak, ini seru banget nih. Terima kasih Siap. Jadi Pak terakhir Pak, apa nih pesan Bapak kepada generasi muda kita, mahasiswa atau siswa SMA nih di Indonesia? Terima kasih untuk generasi emas Indonesia masa depan, di mana saudara semua yang akan menjadi rotor perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik, mulai dari segi ekonomi, segi lingkungan, sosial, dan budaya. Namun itu tidak bisa dilakukan oleh guru sendiri, ya, itu harus dilakukan bersama-sama antara adik-adik semuanya, ya, bekerja sama dengan guru, tingkatkan kompetensinya, ya, tingkat kompetensinya. Selain kompetensi juga pasti karakter, ya, karakter itulah yang menjadi modal utama, modal utama adik-adik untuk mengemban amanah nanti ke depannya. Itu dia. Mungkin saat ini kita menjadi guru, kedepannya kalian lah yang akan menjadi pengganti kami sebagai guru. Itu tadi. Karena itu semuanya ada waktunya. Saat ini kita yang diajarkan, kemudian mungkin 20 tahun lagi mereka yang akan mengajarkan. Kita sebagai mediator saja, ya, untuk adik-adik semuanya melangkah, ya, menggapai mimpinya, menggapai cita-citanya, ya, itu. Namun itu harus dengan istiqomah atau samina wa ta'na. Itu dia. Oke guys, jadi kita sudah selesai kegiatannya di Pekanbaru Riau. Kita bakalan meluncur ke Sumatera Barat Padang. Jadi sebelum kita meluncur, kita check out dulu. Halo Mas, Mbak. Ya, kita mau check out hari ini karena kita sudah selesai nginep di sini karena kita mau menuju ke Sumatera Barat di Padang. Oke, terima kasih ya Mas ya. Makasih ya Mbak ya. Oke, bagi kamu yang dinas luar kota ataupun kunjungan kuliah dan segalanya, kalau kamu bingung nih nginep di Pekanbaru, jangan lupa nginapnya di sini ya, di Angkasa Garden Hotel.
bakalan kasih tahu Instagram dan YouTube-nya juga. Dan pastinya teman-teman di sini itu luar biasa banget nyamannya. Apalagi semuanya pelayan-pelayan itu ramah-ramah banget Besti. Dan pastinya senyumnya luar biasa. Jadi kamu makin nyaman tentunya. Dan ruangannya itu adem sejuk banget pastinya. Dan kamu tetap nyaman. Dan di sini bahkan kamu ditanyain apa kendala di kamar segala bentuknya. Jadi kamu nggak perlu khawatir Besti. Di sini ditamakan kenyamanannya kamu seperti itu. Oke. Jadi itu aja dari kita hari ini, keseruan vlognya kita di Pekanbaru Riau. Nantikan terus.